عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita usahakan di hari ini, di sore ini, di Jumat yang mubarak ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di Al-Arba'un An-Nawawiyah. Yaitu hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya beliau menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku izinkan berperang dengannya, aku umumkan berperang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah ada suatu hal yang seseorang itu mendekatkan dengannya kepadaku yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hamba berusaha untuk mendekat kepadaku dengan mengamalkan yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan selalu membimbing pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku pun akan menjadi penglihatannya, akan membimbing penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, membimbing tangannya, perbuatan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan membimbing setiap langkah yang dia langkahkan. Wala in sa'alani,
kalau seandainya dia memohon kepadaku, kalau seandainya dia meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Wala in ista'adzani la uidzannah. Dan apabila dia mohon perlindungan, maka aku akan berikan perlindungan. Ini hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan hadis ini syarat dengan faidah. Sangat banyak sekali faidah yang bisa kita dapatkan. Hadis ini dikenal dengan hadis wali. Hadis wali. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menafikan wali. Dalam Islam, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya wali itu ada. Tapi bukan seperti halnya anggapan sebagian orang yang mereka menganggap seorang yang dia itu, setiap orang yang memiliki karamah maka dia wali. Tidak seperti itu. Seperti apa wali, dan kemudian wali yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini seperti apa, maka inilah yang menjadi pembahasan kita pada sore kali ini. Yang perlu kita pahami, wali merupakan salah satu derajat yang paling mulia. Derajat mulia. Seorang mukmin, tidak setiap mukmin itu bisa mencapai derajat ini. Semakin takwa seseorang, maka dia akan mencapai derajat kewalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan, di dalam hadisnya, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi tidaklah baik. Wali merupakan derajat yang mulia dan derajat yang paling tinggi. Seorang yang dia itu bertakwa, ketika seorang semakin bertakwa, maka dia itu baru bisa mencapai derajat kewalian. Semakin seorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baru bisa mencapai derajat kewalian. Dan fenomena di masyarakat kita yang mereka itu menganggap sebagian orang yang tidak waras atau kurang dalam akalnya menjadi wali, itu menghinakan sosok wali yang asli. Menghinakan sosok wali yang asli. Kenapa bisa seperti itu? Kita dapati cerita-cerita dari salaf, kisah-kisah dari salaf. Itu tidak ada yang mereka itu semakin bertakwa kok kemudian menjadi orang gila. Itu tidak ada. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu berusaha untuk bertakwa semampu mereka. Akan tapi semakin hari mereka semakin bertakwa. Akan tapi tidak ada yang dari mereka itu yang kemudian akhirnya menjadi gila. Jadi ketika ada orang yang menganggap seorang gila menjadi wali, itu yang dipertanyakan dua. Yang pertama itu dia itu menghinakan orang-orang yang sebenarnya wali, yang benar-benar wali, dan juga dia menghinakan diri, apakah akalnya itu sehat atau tidak. Karena masa iya seorang itu yang mereka itu tidak sehat dijadikan wali, dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun bertentangan dengan prinsip Islam. Kenapa bisa seperti itu? Islam itu salah satu 5 pokok dasar yang diusung oleh Islam itu adalah menjaga akal. Makanya dalam Islam itu diharamkan untuk meminum khamr ataupun apapun itu yang menghilangkan akal, memabukkan, itu diharamkan dalam Islam.
diharamkan dalam Islam. Kok bisa ini seorang yang hilang akal malah dianggap sebagai seorang wali? Dalam hadis ini menyebutkan tentang bagaimana seseorang itu bisa menjadi wali. Seseorang bisa menjadi wali, yaitu dengan yang pertama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Yaitu seseorang dia berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian yang kedua, dia senantiasa berusaha untuk menambah dengan yang sunnah. Berusaha untuk mewajibkan menambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Baik, wali itu dari kata wilayah, al-wilayah, yang bermakna al-mahabbatu wan nusrah, yaitu kecintaan dan juga pertolongan. Itu wali, al-mahabbatu wal wilayah, al-mahabbatu wan nusrah. Makanya di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan hasil dari wali adalah kecintaan. Seorang itu tidak akan bisa menjadi wali kalau seandainya dia tidak mengerjakan kewajibannya. Seorang tidak akan bisa menjadi wali kalau seandainya dia tidak mengerjakan kewajibannya. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu melebihi segala sesuatu. Tidak bisa kewajiban itu kemudian diwakili, digantikan dengan yang sunnah. Seumpamanya ada seseorang yang dia itu tidak sholat 5 waktu, kemudian dia gantikan dengan sholat sepanjang malam. Apakah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Yang Allah Subhanahu wa taala minta, itu hanya salat 5 waktu, itu bukan salat sepanjang malam. Itu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan suatu hal yang sunnah itu tidak bisa mengalahkan yang wajib. Yang wajib itu harus diprioritaskan, didahulukan. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah dan mengorbankan yang wajib. Itu suatu hal yang salah. Seperti apa sih tanda-tanda wali? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang la khaufun 'alaihim, mereka itu tidak takut, wa la hum yahzanun, dan mereka itu tidak bersedih, tidak khawatir dan mereka itu tidak bersedih. Maksudnya para ulama menyebutkan dari kata la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak, mereka itu tidak takut adalah tidak takut dengan masa depan mereka, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali. Kenapa seperti itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam hadis itu menyebutkan ketika dia sudah berusaha untuk menjalani kewajiban, kemudian dia juga sudah berusaha untuk terus-menerus melakukan hal-hal yang sunnah. Itu Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing pendengarannya, membimbing penglihatannya, membimbing seluruh gerak langkahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan itu, dan itu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki seluruh alam, bagaimana mungkin seorang wali itu akan khawatir? Gak akan mungkin seorang wali yang dia itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia lakukan semuanya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kok dia khawatir dengan masa depannya? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu juga tidak bersedih. Tidak bersedih atas apa? Tidak bersedih atas apa amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Mereka tidak khawatir amalan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak. Karena yang penting mereka sudah berusaha untuk memaksimalkan amalan mereka, untuk apakah diterima sama Allah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan syarat wali, mereka itu harus beriman.
wa kanu yattaqun, dan mereka itu juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus beriman dan juga harus bertakwa. Pernah seorang salaf kita, mereka mengatakan, kalau seandainya kalian itu melihat seorang yang dia itu bisa berjalan di atas air, jangan sampai kalian anggap itu wali. Kalau seandainya kalian itu melihat seorang yang bisa terbang di atas bisa terbang ya, di atas langit, bisa terbang di atas langit, maka jangan sampai kalian itu menganggap dia itu wali. Sampai kapan? Sampai kalian mencocokkan amalan yang dia lakukan apakah sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah atau tidak. Kalau apa yang dia lakukan itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan wali. Yang bisa berjalan di atas air itu bukan hanya orang para wali. Dan wali itu juga tidak disyaratkan mereka itu memiliki karomah. Tidak setiap wali itu memiliki karomah. Siapa yang meragukan bahwasannya Nabi SAW itu seorang wali? Siapa yang meragukan bahwasannya Abu Bakar, Umar dan juga para sahabat lain yang menemani Rasulullah SAW adalah wali? Mereka itu wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap mereka itu memiliki karamah? Tidak. Bahkan Rasul sendiri tidak kebal dari senjata. Rasul SAW di perang Uhud terkena senjata dari kaum musyrikin, terkena serangan dari kaum musyrikin, bahkan sampai pecah, sampai patah gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sahabat lain. Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau bisa meninggal? Umar radhiyallahu anhu, seorang wali. Siapa yang meragukan Umar itu wali? Tapi beliau itu meninggal karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Memang Umar radhiyallahu anhu itu pernah salah satu kewaliannya Umar adalah dia itu mulham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapatnya itu beberapa pendapatnya mencocoki dengan Al-Qur'an. Itu adalah derajat kewalian lebih tinggi daripada kalau seorang itu bisa berjalan di atas air, atau dia itu bisa terbang dan kebal senjata dan segala macamnya. Itu derajat kewaliannya justru lebih tinggi. Nah, tadi perkataan salaf yang menyebutkan, kalau seandainya kalian itu melihat seseorang yang dia itu bisa berjalan di atas air ataupun terbang di atas udara, maka jangan sampai kalian anggap orang-orang tersebut itu sebagai wali sampai kalian mencocokkan amalan mereka apakah sesuai dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Kalau mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka itu dengan hal-hal yang wajib mereka laksanakan, mereka itu dengan hal-hal yang sunnah mereka perhatian, maka boleh jadi mereka wali. Boleh jadi mereka wali. Tapi wali itu tidak akan mempertontonkan kewaliannya, mempertontonkan karomahnya. Karomah mereka itu bukan untuk ajang ditampakkan sebagai tontonan, bukan. Karomah mereka itu akan muncul ketika dibutuhkan. Umar radhiyallahu anhu ketika kaum muslimin yang saat itu berperang di Romawi, mereka terpepet, dan saat itu Umar radhiyallahu anhu yang berada di Madinah tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran bagaimana orang-orang sahabat itu mereka sedang terpojokkan dengan musuh-musuh mereka. Kemudian Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, al-jabal, naik ke gunung. Dan yang dikatakan oleh Umar itu dengan perkataan seperti itu dari Madinah bisa terdengar di Syam. Dan itu hanya saat itu, bukan kemudian setiap waktu Umar bisa seperti itu, tidak. Umar radhiyallahu anhu bisa melakukan hal tersebut ketika dibutuhkan.
Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, kewalian itu bukan hasil dari pengakuan. Tidak setiap orang yang mengaku wali kemudian kita percayai begitu saja. Jauh sebelum Islam, jauh sebelum ada orang-orang yang mengaku wali saat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu mengaku bahwasanya mereka itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami itu anak-anak Allah, wa ahibba'u, dan kecintaan Allah. Tadi ketika kita terjemah maksud wali dari adalah al-mahabbatu wan nusrah, kecintaan dan juga pertolongan. Dan mereka mengaku sebagai anak-anak Allah, mereka mengaku sebagai kecintaan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti mereka sedang mendeklarasikan bahwasanya diri mereka itu adalah wali-wali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dan mengatakan, "Qul falima yu'adzibukum bidunubikum." Katakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka? Karena mereka dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu menguji orang-orang yang mereka itu mendeklarasikan sebagai wali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau benar-benar kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalian itu adalah sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar dia itu mengikuti porsi sunnah yang dia ikuti, porsi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia ikuti, maka semakin besar pula dia potensinya untuk menjadi wali. Kalau dia itu semakin jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin jauh pula dia dari kewalian. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau seandainya dia itu fattabi'uni yuhibbukumullah, kalau dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya mencintai, tapi Allah Subhanahu wa taala pun akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, tidak penting pengakuan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah buktinya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mencintai kita ataukah tidak. Kalau orang mudah saja mengakui bahwasanya orang tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya? Ini yang susah. Tapi di situ, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dengan kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi, syariat Islam, maka kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, mereka itu berlomba untuk mendapatkan predikat bahwasanya mereka dicintai oleh Allah dan juga Rasul. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebelum perang Khaibar, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'utiyanna rayata, aku akan berikan bendera ini, panji perang ini kepada seseorang yang yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yang dia itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya mencintai orang tersebut. Ini predikat yang sangat susah, menggabungkan antara dua hal ini. Kalau seandainya predikat yang pertama atau hal yang pertama itu banyak orang yang mengakui, tapi yang kedua ini jarang orang yang bisa mendapatkan
Bahkan sampai para sahabat itu mereka berebut, mereka semuanya itu diriwayatkan dalam hadis itu. Ketika mereka bubar, tidak setiap orang dari mereka, setiap sahabat itu dalam hatinya itu sudah punya keinginan, semoga itu adalah aku. Semoga itu yang diberikan panji perang itu adalah aku. Semoga akulah yang mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan predikat itu, maka mereka berusaha untuk berebut. Dan ternyata di pagi harinya siapa yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Ali radhiyallahu anhu. Saat itu sahabat sudah berkumpul semuanya. Mereka semuanya bersemangat dan mereka semuanya berharap bahwasanya dirinya yang mendapatkan bendera tersebut. Akan tapi Rasulullah SAW justru mencari sahabat yang tidak terlihat saat itu. Mana Ali? Mana Ali? Kemudian ternyata Ali sedang berada di rumahnya, tidak ikut ke situ karena saat itu Ali radhiyallahu anhu sedang sakit mata. Kemudian didatangkanlah Ali, kemudian Rasulullah SAW meludahi matanya dan seketika itu juga penyakit yang diderita oleh Ali hilang, sembuh seperti sedia kala. Dan Ali adalah salah satu orang yang dia itu mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Kemudian dalam hadis disebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang itu mendekatkan kepadaku lebih aku cintai daripada dia itu mendekatkan kepada tidaklah seseorang itu mendekat kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabbu ilayya lebih aku cintai ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, melebihi kecintaanku terhadap apa yang aku wajibkan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menyebutkan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang wajib. Baru setelah itu dengan hal-hal yang sunnah. Dan di hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yazalu. Seorang ketika ingin mencapai derajat kewalian, dia itu harus senantiasa mengamalkan hal yang wajib. Baru setelah itu yang sunnah. Tapi yang sunnah itu bukan sunnah bolong-bolong. Bukan sunnah yang bolong-bolong, artinya sehari kadang dia itu sholat rawatib, kadang tidak. Kadang dia itu di puasa Daud, kadang tidak. Bukan seperti itu. Karena di dalam hadis ini disebutkan la yazalu, dia itu senantiasa, dia itu terus-menerus untuk berusaha untuk mengiringi hal-hal yang wajib itu dengan hal yang sunnah. Dan jangan sampai kita salah prioritas. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi dunia dan seisinya. Jangan sampai kemudian dia berusaha untuk sholat fajar, mengejar keutamaan itu, tapi melalaikan sholat subuh. Suatu hal yang sunnah
itu tidak akan bisa melebihi pahala suatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat sunnah saja pahalanya sampai seperti itu, tentu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang wajib itu lebih dari itu. Kalau salat sunnah 2 rakaat subuh itu melebihi dunia dan seisinya, maka seharusnya salat subuh itu pahalanya lebih dari itu. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kalau seorang itu dalam hadis-hadis disebutkan tentang keutamaan sedekah pada orang lain, maka zakat tentu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hanya sekedar sedekah. Ketika sedekah kepada orang-orang yang dia itu tidak kenal, orang-orang yang membutuhkan, yang dia itu tidak memiliki hubungan kerabat dengan dirinya, itu kita mendapatkan keutamaan. Seumpamanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi kahatain, aku dan orang yang menyantuni orang-orang yatim itu seperti halnya 2 jari ini. Diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka seorang yang dia itu menyantuni keluarganya yang dia itu membutuhkan, saat dia itu lebih besar pahalanya daripada seorang yang menyantuni orang yatim yang dia tidak ada hubungan keluarganya. Karena ketika kita membantu orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, itu tentu pahalanya lebih besar, dan itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau seandainya aku sudah mencintainya, maka aku akan selalu membimbing pendengarannya. Aku akan membimbing penglihatannya, aku akan membimbing tangannya, aku akan membimbing langkahnya. Ini adalah produk dari hasil wilayah. Ini hasil dari kewalian itu ini. Hasil kewalian, dia akan berusaha untuk seluruh tindak tanduknya, seluruh perbuatannya itu semuanya itu atas dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kalau seandainya dia jatuh ke dalam kesalahan, maka dia akan segera bertaubat. Kalau seandainya ada seorang yang dia itu mengaku wali, kemudian dia melakukan, kok malah kesehariannya itu melakukan maksiat, bukan wali. Produk wali itu seluruh tindak tanduknya, seluruh perbuatannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu pasti minim maksiat. Kalau penglihatannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kok nggak akan mungkin kemudian dia itu mengumbar pandangannya. Dia akan memandang itu suatu hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pendengarannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendengarkan suatu hal yang baik-baik saja. Bukan yang haram, bukan yang makruh. Begitu juga tentang tangannya, dia tidak akan pernah menzalimi orang dengan tangannya. Kalau seandainya dia itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia menzalimi orang, terjatuh dalam kemaksiatan, maka dia akan segera bertaubat. Ini produk dari wilayah. Semakin bertakwa kepada Allah, itulah wilayah yang sesungguhnya. Wali yang sejati, semakin dia itu wali, maka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang yang dia itu menyatakan, karena saya sudah wali, maka dia sudah dibebaskan dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu.
Justru dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya sekarang kita berbicara tentang orang saja, tentang manusia. Orang yang kalau sudah saling mencintai, maka dia itu akan berusaha untuk saling mendekat. Dia akan akan kesusahan, akan susah kalau dirinya itu jauh dari orang yang dicintai. Bagaimana seorang itu akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan beribadah. Wali itu adalah saling mencintai, itu adalah kecintaan Allah, kekasih Allah. Kalau pengen hubungi Allah, pengen berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan seorang hamba kepada Allah adalah dengan beribadah. Di mana mungkin dia mengatakan sudah tidak diwajibkan lagi untuk beribadah. Apa kurangnya Rasul? Apa kurang walinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan sampai Aisyah menyatakan kekasihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sampai kakinya bengkak. Kurang walinya apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang suatu ketika Abu Bakar sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca Al-Fatihah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Baqarah. Kemudian dalam hati Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu, mungkin setelah membaca satu juz beliau akan rukuk. Namun setelah membaca satu juz ternyata bablas sampai juz kedua. Mungkin di juz 2 selesai beliau rukuk. Ternyata di juz 2 selesai beliau masih lanjut lagi. Kemudian dalam hati Abu Bakar saat itu mungkin nanti setelah selesai surat Al-Baqarah kemudian beliau rukuk. Setelah selesai surat Al-Baqarah ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutkan lagi dengan surat berikutnya Al-Imran dan An-Nisa. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Aisyah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Awala akuna abdan syakura. Awala akuna abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ketika seluruh tindak perbuatannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi sebuah keistimewaan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan sampai situ saja. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan hal yang lebih. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wala in sa'alani", kalau seandainya kalian itu meminta, kalau dia itu meminta, kalau waliku meminta, la'u'tiyanna, aku akan pasti kabulkan. Maka kalau seandainya doa-doa kita itu kok tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat seperti apa sih keseharian kita terhadap kewajiban dan sunnah-sunnah Nabi. Kewajiban dan sunnah-sunnah dalam ibadah itu seperti apa sih? Kalau kita lalai, maka ya wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja kalau seandainya kita itu doanya tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka itu dengan kewajiban mereka itu perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi, mereka enggak ketinggalan. Kalau kita sering masbuk ya beda dengan orang-orang yang mereka itu selalu mendapatkan takbiratul ihram. Ditambah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wala in ista'adzani la u'idanna." Kalau seandainya dia itu memohon perlindungan, memohon perlindungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi seluruh doanya, baik itu doa untuk mendatangkan manfaat
ataupun doa untuk menolak madarat, itu Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk segera mengabulkan apa yang dia minta. Kita bacakan sedikit faidah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Bandar bin Nafi al-Abdali hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam syarah hadis ini, beliau menyebutkan ada 9 faidah dari hadis ini. Faidah yang pertama yang beliau sebutkan dari hadis ini adalah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadzal haditsu huwa asyraf haditsin ruya fi sifatil awliya. Hadis ini beliau menyebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, hadis ini merupakan hadis yang paling mulia, yang menyebutkan tentang sifat-sifat para wali. Bagaimana tidak mulia? Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat wali yang pertama. Seorang bisa menjadi wali itu seperti apa? Kemudian setelah itu hal yang didapatkan seorang wali tatkala mereka itu sudah mencapai derajat kewalian itu seperti apa? Dan kemudian satu lagi. Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membela seorang yang dia itu wali. Sebagaimana di awal hadis, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang berusaha untuk memusuhi wali-waliku, maka Allah Subhanahu wa taala umumkan peperangan kepada orang tersebut. Itu pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu keutamaan lagi ketika tadi seluruh tindak tanduknya, perbuatannya itu semuanya dibimbing oleh Allah. Kemudian apa yang menjadi permintaannya, baik untuk mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat, itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi, ketika ada orang yang berusaha untuk mencelakainya, ketika ada seorang yang dia itu berusaha untuk memusuhinya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengumumkan perang kepadanya. Sekarang siapa yang bisa melawan Allah? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan peperangan kepada orang-orang tersebut, siapa yang akan bisa selamat dari peperangan melawan Allah? Maka tidak salah ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan ini adalah hadis yang paling mulia ketika menyebutkan wali. Kemudian faedah lain yang disebutkan oleh Syekh Bandar, dia menyebutkan itsbatul wilayati lillahi jalla wa ala. Kewalian walinya Allah itu ada. Penetapan adanya wali Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah tidak pernah menafikan kewalian. Hanya saja tadi membedakan mana sih seperti apa wali Allah dan mana wali syaitan. Karena tadi yang bisa jalan di atas air, yang bisa terbang di atas awan, terbang di udara, itu bukan hanya wali Allah, wali syaitan pun bisa. Wali syaitan pun bisa. Tinggal bagaimana ukurannya itu apa dia itu bagaimana dengan kewajiban dan juga bagaimana dengan sunnah-sunnah. Ketika dia itu berusaha selalu konsekuen dengan kewajibannya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan dia mengiringnya dengan hal yang sunnah, maka itulah wali Allah. Kalau jauh dari itu berarti wali syaitan. Kemudian faedah lain yang disebutkan oleh Syekh Bandar, beliau menyebutkan fadilatul auliya'i 'ala Allah. Keutamaan atau fadilah wali Allah Subhanahu wa taala. Haitsu kana alladhi yu'adihim qad adzana Allah bil harb. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan peperangan kepada siapa saja yang berusaha untuk memusuhi walinya. Walidzalika la'aduma fadilatu haula'il awliya'i 'ala Allah wa karamatuhum indah.
Maka oleh karena itu sangat besar sekali keutamaan mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut di sisi Allah, dan juga karomah-karomahnya. Dan ingat tadi, tidak disyaratkan seorang wali itu memiliki karomah. Tidak setiap wali itu memiliki karomah, dan karomah itu tidak selalu hal yang namanya karomah itu tidak selalu hal yang berkaitan dengan di luar akal yang bisa menakjubkan dengan jalan di atas air atau terbang atau kebal senjata dan segala macamnya. Kemudian Syekh Bandar menyebutkan hal yang sama, anna min asbabi husulil wilayati lil 'abd, bahwasanya di antara sebab-sebab seorang itu bisa mendapatkan kewalian adalah huwa at-taqarrubu ilallahi bi ada'il faraid, yaitu dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala itu sudah wajibkan kepada hamba tersebut. Wa yashmulu dzalika fi'lal wajibati wa tarkil muharramat. Dan hal tersebut mencakup untuk melaksanakan kewajiban dan juga meninggalkan keharaman. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya dua. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya dua, melaksanakan kewajiban dan juga meninggalkan larangan. Dalam melaksanakan kewajiban itu semampu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika seorang itu melakukan salat, dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, maka dia bisa berbaring, fa'ala janbin, maka dia bisa berbaring. Itu dalam masalah ketaatan. Jadi dalam ketaatan itu ada keringanan di sana. Tapi dalam meninggalkan maksiat itu tidak ada. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dengan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah dengan semampu kalian. Itu kaitannya dengan perintah. Tapi dalam larangan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, jauhi. Dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan mastata'tum, semampu kalian, tidak. Menjalankan ketaatan itu semampu kita, iya. Tapi menjauhi larangan itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Lianna dzalika kulluhu min faraidillahi allati iftaradaha ala ibadihi. Karena dua hal tersebut itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap hambanya, menjalankan ketaatan dan juga menjauhi larangan. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang kelima, anna min asbabil wilayati aidan at-taqarrubu ila Allah bin nawafil. Dan termasuk di antara penyebab atau di antara cara seseorang mencapai derajat kewalian adalah dengan seorang itu melaksanakan nawafil, seorang melaksanakan hal-hal yang sunnah. Wala sebagaimana sabda firman Allah dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Ini kita tadi sudah bahas juga. Dan dalam hadis ini itu juga menyebutkan salah satu sifat Allah, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat mahabbah. Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai makhluk. Dan ini adalah salah satu sifat
juga yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dan suatu ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang yuhibbuhum, yang Allah Subhanahu wa taala itu mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan orang-orang tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatul mahabbah itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sebagaimana akidah Ahlussunnah dalam keumuman sifat, itu sifat Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan sifat makhluk seluruhnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala mahabbah itu sesuai yaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.